Saudara Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan adanya pembengkakan biaya penyelenggaraan upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Indonesia. Menurut Pratikno, pembengkakan biaya terjadi karena penyelenggaraan upacara Hari Kemerdekaan dilakukan di dua lokasi, Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, dan Istana Merdeka Jakarta. Namun Pratikno mengklaim pembengkakan biaya upacara Hari Kemerdekaan tak selalu signifikan. Ia menyerahkan ke Ketua Penyelenggara Upacara Heru Budi Hartono untuk penjelasan lebih detail. Ya karena upacara sekarang itu kan diselenggarakan di dua tempat, tentu saja anggarannya ya tentu lebih besar daripada sebelumnya, tetapi tidak signifikan. Oh nggak apalah saya. Aduh, mungkin Pak Kasatgas yang lebih tahu. Mensesnek Pratikno menyangkal pemerintah mengeluarkan biaya sewa mobil Alphard hingga 25 juta rupiah per hari di IKN untuk menunjang perayaan HUT RI. Pratikno menjelaskan Mensesnek menyediakan bus untuk transportasi para tamu. Namun Pratikno tak menampik keterbatasan fasilitas transportasi dan infrastruktur jalan jadi kendala penyelenggaraan upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan di IKN. Pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di IKN kita masih menghadapi kendala itu prasarana transportasi. Oleh karena itu tantangannya bukan hanya jumlah mobil, tantangan yang paling karena terbatas maka kita akan menggunakan bus gitu. Jadi kita akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara. Pak, 25 juta per hari untuk Alphard. Oh iya, itu kan lokal, pasar lokal, itu bukan kita. Dan kita besok nggak akan menggunakan itu kan, kita akan menggunakan. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko merespon soal melonjaknya harga sewa kendaraan untuk peringatan HUT RI di IKN. Muldoko menilai wajar harga sewa kendaraan mahal karena khusus untuk peringatan proklamasi kemerdekaan. Menurut Muldoko, di IKN masih penuh keterbatasan hingga wajar bila harganya mahal. Kami kutip dari laman kompas.id, Muldoko bilang kalau untuk National Day atau Hari Kemerdekaan menurut saya nggak ada yang mahal. Tapi bukan berarti terus penggunaan anggaran negara suka-suka kita. Semuanya bisa dikontrol. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membantah sewa 1.000 unit mobil mewah untuk fasilitasi tamu negara dalam upacara peringatan 79 tahun kemerdekaan Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Heru menekankan kendaraan yang diperkenankan masuk ke IKN hanya untuk rangkaian presiden. Sementara seluruh tamu akan diangkut menggunakan bus yang disiapkan pemerintah. Kementerian Sekretariat Negara tidak pernah menyewa 1.000 unit mobil di IKN. Saya tidak tahu itu informasi dari mana. Yang jelas Sekretariat Negara atau Sekretariat Presiden tidak pernah ada kontrak sewa 1.000 unit mobil, tidak ada. Jadi Seknek mempersiapkan untuk rangkaian kenegaraan Bapak Presiden. Ya, cukup. Jadi yang benar berapa unit, Pak? Jadi yang benar berapa unit, Pak? Ya kalau rangkaian Presiden kan sedikit ya, paling 30. Para undangan yang diundang itu kita siapkan bus dari KOIKN dan dari Gubernur dan dari Pangdam Kapolda. Nggak mungkin kendaraan 1.000 unit itu berada di IKN, nggak mungkin. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia atau Asperda Kalimantan Timur, Damun Kiswanto mengklaim pemerintah menyewa 100 unit mobil untuk keperluan perayaan kemerdekaan di IKN. Bahkan Damun menyatakan Kemenseknek telah membayar uang muka 50% dari nilai kontrak pengadaan mobil. Pemerintah membantah disebut ugal-ugalan dalam membangun IKN. Terbaru pemerintah mengaku adanya pembengkakan biaya peringatan HUT RI ke-79 di IKN. Bagaimana kontrol terhadap pembangunan IKN khususnya jelang perayaan 17 Agustus dan apa yang bisa dikaji dari besarnya pengeluaran negara itu. Kita akan bahas bersama Gus Pardi Gaus, anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PAN, bergabung juga Direktur Pusat Studi Hukum dan Kajian Anggaran atau Pusaka, Mbak Yenti. Selamat malam Mbak Yenti, selamat malam Pak Gus Pardi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mau tanya dulu ke Pak Gus Pardi, ini kan ada dua informasi yang beredar
bertolak belakang. Yang satu bilang tidak ada penyewaan mobil, hanya rangkaian rombongan presiden yang masuk ke KN, tapi kemudian asosiasi mengamini ada penyewaan mobil mewah 100 unit. Jadi informasi yang nyampe ke DPR seperti apa Pak Guspardi? Kita bersyukur Kompas TV sudah memaparkan persoalan-persoalan gonjang-ganjing tentang bahwa Istana Negara mempersiapkan dan melakukan pengadaan terhadap perayaan ulang tahun yang diadakan di 2 tempat. Yang kedua adalah adanya klarifikasi dari pihak pemerintah dan dapatnya kita informasi dari pengadaan mobil. Tadi dikatakan ada yang 1.000, ada yang 100, ada yang 30. Oke. Artinya masih terjadi sesuatu yang belum pas. Mana yang sebetulnya yang bisa diambil informasi yang valid itu. Yang jelas pembengkakan kalau diadakan di 2 tempat biasanya lazim 1 tempat, sekarang 2 tempat terjadi kenaikan biaya operasional dari kegiatan perayaan ulang tahun. Namun memang sudah beredar di mana-mana bahwa pihak istana akan menyediakan mobil-mobil yang mewah dan jumlahnya itu ada yang bilang 1.000. Sekarang ini dari pihak pengada mobil itu nilainya 100 dan sudah membayar pihak pemerintah sebanyak 50%. Barangkali inilah yang bisa kita jadikan dasar terhadap biaya yang sebetulnya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Pak Guspardi, maaf saya potong, izin maaf. Yang jadi pertanyaan saya itu kemudian gini, kalau sudah diakui anggarannya akan membengkak, Anda pun mengamini karena ini dilakukan di 2 lokasi yang berbeda, di IKN dan juga di Jakarta, yang kemudian jadi pertanyaan masyarakat dengan anggaran yang membengkak itu, pagu anggarannya tuh dari mana dan juga kemudian menutupinya itu dari mana Pak Guspardi? Karena ini perencanaan yang sudah jauh direncanakan oleh pihak pemerintah dan juga dibicarakan di Komisi 2 tentang anggaran perayaan ini. Dan ini memang berada di anggaran Seknek. Oleh karena itu adanya terjadi pembengkakan, tadinya hanya Istana Jakarta, sekarang ada di 2 tempat. Tentu ini sudah dipastikan terjadinya pembengkakan terhadap anggaran perayaan ulang tahun 17 Agustus 2024 itu. Yang jadi persoalan yang dilansir oleh berbagai mass media itu kan terkesan bahwa pengadaan mobil yang dilakukan oleh asosiasi itu karena jumlahnya yang sangat terbatas di Kalimantan Timur sehingga terjadi upaya-upaya mencari mobil ke Pulau Jawa sehingga biayanya itu sebagaimana dikatakan oleh berbagai mass media ada yang kenaikannya 5 kali lipat dan lain sebagainya. Dan inilah yang perlu dijelaskan oleh pihak pemerintah, oleh Menseknek, kebenaran daripada informasi yang sudah viral di mana-mana. Di satu sisi kita dalam suasana keprihatinan, kesusahan hidup masyarakat banyak. Di satu sisi terkesan pelaksanaan daripada perayaan ini karena pengadaan mobil mewah yang diungkapkan oleh media itu, tentu pihak pemerintah perlu mengklarifikasi tentang kebenaran informasi yang disampaikan tersebut. Gini Pak Guspardi, ketika kemudian ini sudah direncanakan jauh-jauh hari, ditargetkan akan kemudian dilaksanakan perayaan HUT RI ke-79 ini di 2 tempat, di IKN dan juga di Jakarta. Tapi kan setelah waktu berjalan banyak target-target yang tidak tercapai. Landasan pacu bandara nggak bisa selesai sampai 17 Agustus untuk digunakan. Tol kita masih berkejaran dengan waktu karena sampai sekarang masih belum bisa digunakan. Kabarnya akan segera bisa digunakan menuju 17 Agustus. Tapi yang jadi pertanyaan gini, kenapa kemudian terkesan ngotot harus dilaksanakan di 17 Agustus ini begitu? Kenapa kemudian tidak bisa ditunda saja? Sebetulnya bagi saya ini sangat sering saya bicarakan di RDP. Ketika berbicara dengan Menseknek
tentang pelaksanaan acara 17 Agustus itu di Istana IKN itu. Menurut hemat saya tidak ada korelasinya antara pembangunan yang sudah dengan perayaan. Saya selalu dikatakan perayaan itu di mana saja bisa, apakah di sawah, apakah di mal, apakah di lapangan terbuka dan lain sebagainya. Cuman barangkali pemerintah kenapa melakukan 2 tempat sekaligus dan ini barangkali dijadikan momentum. Namun keinginan pemerintah momentum itu apa? Target-target yang diinginkan oleh pihak pemerintah terutama Pak Presiden pada tanggal 17 Agustus 2024 itu ada keinginan, ada upaya-upaya, ada dalam tanda kutip pemaksaan supaya pembangunan yang diharapkan oleh Pak Jokowi itu adalah dalam kondisi sebagaimana yang beliau harapkan. Namun, sebagaimana yang diungkapkan tadi, ada beberapa apa yang diinginkan, apa yang ingin dicapai, ternyata ini jauh dari harapan dan keinginan itu. Jadi artinya perayaan itu tidak ada korelasinya dengan harusnya pembangunan selesai. Cuman ini menjadi salah satu upaya bagi Bapak Presiden menyampaikan kepada khalayak ramai kondisi objektif daripada pembangunan IKN sekarang ini adalah sebagaimana yang dilansir oleh berbagai mass media ketika meliput pada acara 17 Agustus 2024 ini. Saya ke Mbak Yenti. Mbak Yenti, pemerintah sudah mengakui sebetulnya anggaran untuk perayaan HUT ke-79 RI karena diadakan di 2 tempat ini menjadi membengkak begitu. Bagaimana kemudian dari hemat Anda? Ya, yang pertama saya sepakat dengan Mbak Livi tadi ya, kalau memang ini sudah direncanakan jauh-jauh hari, seharusnya seluruh perencanaan anggarannya sudah dengan baik. Jadi nggak ada tuh ujung-ujungnya di waktu sekarang dia dibilang bahwa membengkak dilakukan 2 tempat. Karena kan seharusnya kalau jauh hari 2 tempat itu sudah dihitung. Terus yang kedua, memang kami menganggap bahwa perayaan HUT RI kali ini tuh nggak sensitif ya dengan situasi yang terjadi di masyarakat. Di saat tingkat kemiskinan bertambah, di saat kemudian PK besar-besar terjadi terhadap tenaga kerja kita yang terjadi dan kita membengkak gitu ya. Banyak program-program termasuk HUT di IKN ini 2 tempat ini kemudian menunjukkan bahwa pemerintah nggak sensitif dengan situasi. Apalagi kemarin kita diminta untuk makan nasi ya, impor beras terus karena itu akan menjadi beban. Di saat kita diminta untuk berhenti makan nasi atau mengurangi nasi, ternyata kemudian pemerintah membuat perayaan yang luar biasa sekali begitu loh, dan ini sangat-sangat nggak sensitif dengan situasi masyarakat kita. Mbak Yenti, tapi kan gini, kalau tadi Pak Gus Pardi juga menekankan soal ini momentum, katakanlah di akhir periode Pak Jokowi, kemudian di periode transisi begitu. Ini adalah momentum untuk mengenalkan IKN ke masyarakat luas, khususnya ke mancanegara begitu. Ya, tapi kan harus dengan bermewah-mewah Mbak. Artinya gini, ketika anggaran yang dianggarkan misalnya 100 miliar misalnya, ini saya tidak tahu pasti juga angkanya sekarang nih ya. Tetapi ketika dianggarkan 100 miliar untuk di 2 tempat, seharusnya dengan 100 miliar itu pemerintah bagaimana caranya itu cukup. Bukan kemudian mencari legitimasi dengan alasan bahwa di IKN terjadi pembengkakan karena indeks kemahalannya tinggi dan lain-lain, sehingga anggaran kemudian membengkak sedemikian rupa. Nah itu yang menurut saya di situ yang nggak sensitifnya. Jadi kalau duit kita cuma 100 juta, ya sudah cukupkan saja dengan 100 juta tanpa harus kemudian mencari legitimasi lain gitu. Baik, jadi artinya evaluasi seperti apa yang seharusnya dilakukan pemerintah? Yang pertama adalah dengan situasi kita, harusnya pemerintah juga ikut menahan diri ya, untuk tidak bermewah-mewah, menunjukkan kemewahan-kemewahan. Betul bahwa ada kepentingan-kepentingan untuk memperkenalkan IKN. Tapi sekali lagi, kalau duit kita terbatas, ngapain kita kemudian harus membuat satu perayaan yang mewah, sekedar untuk show pada orang di luar sana gitu loh. Masyarakat, saya pikir masyarakat akan sangat menghargai kalau kita merayakan ini dengan kesederhanaan dan tetapi tanpa mengurangi esensi untuk memperkenalkan IKN misalnya kepada dunia luar. Dan itu sangat dihargai oleh masyarakat dengan situasi kita.
Mbak Yeni terima kasih, Pak Gus Pardi terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu.